Beruang kutub, Ursus maritimus, diyakini berasal dari beruang coklat, Ursus arctos. Penelitian genetik menunjukkan bahwa kedua spesies ini mulai berpisah sekitar 500.000 tahun hingga 600.000 tahun lalu, selama periode Pleistosen, ketika perubahan iklim menyebabkan pembentukan es laut di Arktik. Pada saat itu, populasi beruang coklat yang tinggal di wilayah utara mulai beradaptasi dengan lingkungan es, yang secara perlahan membentuk beruang kutub yang kita kenal saat ini. Salah satu bukti genetik menunjukkan bahwa beruang kutub dan beruang coklat di Kepulauan Alexander, Alaska, masih berbagi banyak DNA, meskipun mereka telah berpisah secara evolusioner. Artinya, interaksi dan kawin silang antara kedua spesies ini terus berlangsung. Sebagai hasil dari evolusi, beruang kutub menunjukkan berbagai adaptasi morfologis dan fisiologis, yang sangat berbeda dari beruang coklat. Salah satu perubahan paling mencolok adalah pada struktur tubuh dan bulunya. Beruang kutub memiliki bulu tebal berwarna putih yang membantu mereka menyamarkan diri di lingkungan bersalju, sementara lapisan lemak tebal melindungi mereka dari dinginnya perairan es. Cakar besar dan berselaput pada beruang kutub juga merupakan adaptasi penting untuk berburu anjing laut di laut es. Cakar ini memungkinkan mereka bergerak dengan cepat di permukaan es dan berenang jarak jauh di perairan dingin. Sementara itu, beruang coklat memiliki cakar yang lebih sesuai untuk menggali dan berburu di daratan. Berbeda dengan beruang coklat, beruang kutub sepenuhnya berkembang sebagai karnivora spesialis. Mereka bergantung hampir seluruhnya pada anjing laut sebagai sumber makanan utama, yang sangat berbeda dengan beruang coklat yang omnivora dan memakan berbagai jenis makanan, termasuk tanaman dan buah-buahan. Kemampuan beruang kutub untuk menggunakan es laut sebagai platform untuk berburu anjing laut, merupakan salah satu evolusi yang paling penting. Mereka mengintai lubang napas anjing laut dan menyerang saat mangsa muncul untuk bernafas. Ini adalah salah satu contoh adaptasi perilaku yang mendukung perubahan evolusi, dari lingkungan hutan ke ekosistem lautan es. Penelitian terbaru menemukan bahwa beruang kutub memiliki mutasi genetik tertentu, yang memungkinkan mereka bertahan di lingkungan yang ekstrim. Salah satu mutasi ini memengaruhi metabolisme lemak, yang memungkinkan mereka menyimpan dan menggunakan lemak dengan sangat efisien. Lemak tubuh yang tebal tidak hanya berfungsi sebagai isolator panas, tetapi juga sebagai cadangan energi ketika makanan langka selama musim dingin. Beruang kutub juga telah mengembangkan resistensi terhadap kadar kolesterol tinggi, yang memungkinkan mereka mengkonsumsi diet tinggi lemak, seperti anjing laut, tanpa risiko penyakit kardiovaskular, sesuatu yang akan berbahaya bagi spesies lain. Evolusi beruang kutub masih terus berlangsung, terutama karena perubahan iklim yang cepat. Pemanasan global dan pencairan es laut Arktik mempengaruhi habitat alami mereka, sehingga memaksa beruang kutub untuk beradaptasi lebih cepat atau menghadapi risiko kepunahan. Dengan es laut yang semakin sedikit setiap tahunnya, banyak beruang kutub yang terpaksa berburu di darat, meskipun kemampuan berburu mereka jauh lebih rendah dibandingkan di lautan es. Beberapa ahli percaya bahwa dalam skenario ekstrim, jika es laut hilang sepenuhnya, beruang kutub mungkin terpaksa beradaptasi kembali menjadi hewan darat, yang akan membutuhkan evolusi besar-besaran, kembali ke pola makan dan gaya hidup yang lebih mirip dengan beruang coklat. Meskipun mereka terlihat sangat berbeda, secara genetik, beruang kutub sebenarnya memiliki sedikit perbedaan dengan beruang coklat. Mereka hanya berbeda sekitar 2% dari total genomnya. Beruang kutub secara umum ditemukan di daerah Arktik, di sekitar kutub utara. Habitat utama mereka adalah es laut yang mengapung di atas lautan Arktik. Es laut ini tidak hanya menyediakan platform untuk berburu makanan, terutama anjing laut, tetapi juga memungkinkan beruang kutub berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Karena es laut memainkan peran penting dalam gaya hidup mereka, penurunan es laut akibat pemanasan global adalah ancaman terbesar bagi spesies ini. Es laut terdiri dari berbagai bentuk, termasuk es 1 tahun yang terbentuk selama musim dingin dan mencair di musim panas, serta es multitahun yang lebih tebal dan bertahan lebih lama. Distribusi geografis mereka mencakup 5 negara utama,
yang memiliki wilayah di Arktik, yang dikenal sebagai negara-negara beruang kutub, yaitu, pertama, Kanada. Populasi beruang kutub terbesar ditemukan di sini, khususnya di wilayah Nunavut, Manitoba, Ontario, dan Quebec. Kanada merupakan rumah bagi hampir 60% populasi beruang kutub dunia. Kedua, Greenland, Denmark. Wilayah barat laut Greenland menjadi habitat penting bagi beruang kutub. Populasi di sini seringkali bermigrasi antara Greenland dan Kanada. Ketiga, Norwegia. Kepulauan Svalbard merupakan pusat utama populasi beruang kutub di Norwegia. Es laut di sekitar Svalbard sering digunakan oleh beruang kutub sebagai tempat berburu. Keempat, Rusia. Wilayah Arktik Rusia, terutama di sekitar Laut Chukchi dan Laut Kara, juga menjadi rumah bagi banyak beruang kutub. Kelima, Amerika Serikat, Alaska. Beruang kutub di Amerika Serikat ditemukan terutama di pantai utara Alaska, di sekitar Laut Beaufort dan Laut Chukchi. Beruang kutub sangat bergantung pada pola musiman es laut. Ketika es laut mencair selama musim panas Arktik, banyak beruang kutub dipaksa untuk bermigrasi ke daratan, atau ke es laut yang lebih jauh ke utara. Di beberapa wilayah, seperti di Kanada bagian utara, beruang kutub dikenal melakukan migrasi jarak jauh, untuk mencari makanan atau habitat es laut yang lebih baik. Di musim dingin, ketika es laut membeku kembali, beruang kutub akan bergerak kembali ke perairan yang lebih dangkal di sekitar es laut, untuk berburu anjing laut. Migrasi ini sangat tergantung pada ketersediaan es laut, dan dengan adanya penurunan es laut akibat perubahan iklim, pola migrasi beruang kutub menjadi semakin tidak teratur. Beruang kutub adalah mamalia darat terbesar di dunia. Jantan beruang kutub dapat mencapai panjang antara 2,4 meter hingga 3 meter, dengan berat rata-rata berkisar 350 kg hingga 700 kg. Beberapa individu besar bahkan bisa mencapai berat lebih dari 800 kg. Betina lebih kecil dibandingkan jantan, dengan panjang tubuh sekitar 1,8 meter hingga 2,4 meter, dan berat berkisar 150 kg hingga 300 kg. Namun, selama kehamilan, berat betina bisa meningkat hingga 500 kg. Beruang kutub memiliki bulu yang tebal dan berlapis-lapis. Bulu luar mereka tampak putih, namun sebenarnya bulu ini transparan dan memantulkan cahaya. Warna putih ini memberikan kamuflase yang sempurna di atas es dan salju. Di bawah bulu luar yang panjang, terdapat lapisan bulu bawah yang lebih padat dan halus untuk memberikan insulasi tambahan. Di bawah kulitnya terdapat lapisan lemak yang bisa mencapai ketebalan 11 cm, yang berfungsi menjaga suhu tubuh beruang tetap hangat di air dan udara dingin. Mata mereka kecil tetapi tajam, dan memiliki kelopak mata ketiga, membran niktitan, yang membantu melindungi mata mereka dari salju yang menyilaukan. Kaki beruang kutub sangat besar dan kuat, dirancang khusus untuk beradaptasi dengan es. Telapak kaki beruang kutub dilapisi oleh bantalan berbulu, untuk memberikan cengkeraman pada es yang licin, serta membantu menjaga kaki tetap hangat. Cakar mereka sangat tajam dan kuat, dengan panjang hingga 5 cm, berfungsi untuk berburu, menangkap anjing laut, dan juga memanjat es yang licin. Ukuran kaki besar berfungsi seperti sirip yang memungkinkan beruang kutub menjadi perenang yang sangat efisien di air. Beruang kutub memiliki kepala yang panjang dengan bentuk moncong yang lebih sempit dibandingkan beruang lainnya. Bentuk moncong yang memanjang ini membantu mereka untuk berburu dan mengendus mangsa dari jarak jauh. Beruang kutub memiliki 42 gigi secara total yang terdiri dari 12 gigi seri incisivus, 4 gigi taring, cinainous, 10 gigi premolar, praemolaris, dan 16 gigi geraham, molaris. Panjang gigi taring beruang kutub bervariasi, tergantung pada usia dan ukuran beruang. Secara umum, gigi taring beruang kutub dewasa bisa mencapai panjang antara 5 cm hingga 7 cm. Gigi taring ini cukup panjang dan kuat, yang berfungsi untuk membantu menangkap dan mencabik mangsa, seperti anjing laut.
Indera penciuman beruang kutub sangat tajam, mampu mendeteksi anjing laut dari jarak lebih dari 1,5 km, atau bahkan di bawah lapisan es yang tebal. Selain indera penciuman yang luar biasa, beruang kutub juga memiliki pendengaran yang tajam, membantu mereka mendeteksi suara di atas es. Indera ini sangat penting dalam mendeteksi suara mangsa yang bersembunyi di bawah lapisan es. Beruang kutub adalah perenang yang kuat dan sering ditemukan berenang di Laut Arktik untuk berburu atau berpindah tempat. Mereka mampu berenang dalam jarak yang jauh, bahkan lebih dari 100 km tanpa henti, dengan kecepatan rata-rata sekitar 10 km per jam. Musim kawin beruang kutub biasanya terjadi antara April hingga Juni, ketika es laut mulai mencair. Selama periode ini, jantan berkelana jauh untuk menemukan betina yang siap kawin, dan bisa terlibat dalam pertarungan antar sesama jantan, untuk mendapatkan akses ke betina. Beruang jantan dewasa menggunakan indera penciuman mereka yang tajam, untuk mengikuti jejak bau betina selama masa subur. Salah satu ciri unik dalam reproduksi beruang kutub adalah pembuahan tertunda. Setelah kawin, embrio tidak langsung berkembang. Telur yang dibuahi akan tetap dalam keadaan dorman, tidak berkembang, selama beberapa bulan. Baru pada sekitar bulan September atau Oktober, implantasi terjadi, memungkinkan embrio untuk mulai berkembang. Proses ini memungkinkan betina untuk menyesuaikan waktu kelahiran dengan kondisi lingkungan yang paling menguntungkan, yaitu selama musim dingin, ketika mereka sudah membuat sarang dan telah cukup menimbun lemak tubuh, untuk mendukung kelahiran dan perawatan anak-anak mereka. Setelah implantasi, betina mulai mempersiapkan sarang untuk melahirkan di akhir musim gugur atau awal musim dingin. Sarang ini biasanya berupa lubang di salju atau es yang dapat melindungi mereka dari suhu ekstrim. Sarang umumnya berada di lokasi yang lebih terlindung, seperti pinggir tebing es atau daratan dengan salju yang cukup dalam. Masa kehamilan efektif beruang kutub adalah sekitar 8 bulan, termasuk masa pembuahan tertunda. Selama masa ini, betina akan berhenti makan dan sepenuhnya bergantung pada cadangan lemak tubuh, untuk bertahan hidup dan menghasilkan susu bagi anak-anaknya nanti. Anak-anak beruang kutub biasanya dilahirkan antara November hingga Januari, ketika betina berada di sarang. Ukuran kelahiran bervariasi, tetapi umumnya betina melahirkan 2 ekor anak. Namun, jumlah anak yang dilahirkan juga bisa berkisar antara 1 hingga 3 individu. Anak-anak yang baru lahir sangat kecil dan rentan, dengan berat hanya sekitar 450 gram hingga 900 gram, serta panjang sekitar 30 cm. Periode laktasi dan perawatan anak setelah kelahiran, induk beruang kutub akan tetap berada di dalam sarang bersama anak-anaknya selama 2 bulan hingga 3 bulan, menjaga mereka tetap hangat dan menyusui. Anak-anak menyusu pada susu induknya yang sangat kaya akan lemak, dengan kadar lemak sekitar 31% hingga 35%, memungkinkan mereka tumbuh dengan cepat. Pada usia 3 bulan, berat anak-anak bisa meningkat menjadi sekitar 10 kg hingga 15 kg. Betina beruang kutub tidak makan selama periode ini, dan mengandalkan cadangan lemak tubuhnya untuk menopang dirinya dan anak-anaknya. Saat musim semi tiba dan es mulai mencair, betina dan anak-anaknya akan meninggalkan sarang dan mulai beradaptasi dengan kehidupan di luar sarang. Anak-anak biasanya tetap bersama induk mereka selama 2 tahun hingga 2,5 tahun, belajar berburu dan bertahan hidup. Setelah itu, mereka akan mulai mandiri. Meskipun angka kematian anak-anak beruang kutub cukup tinggi dalam tahun-tahun pertama kehidupan, terutama akibat kelaparan atau serangan dari beruang jantan dewasa yang kadang-kadang memangsa anak-anak. Kelangsungan hidup anak-anak beruang kutub sangat tergantung pada kondisi lingkungan dan ketersediaan makanan. Tingkat kelangsungan hidup anak-anak beruang kutub hingga usia dewasa berkisar antara 30% hingga 50%, tergantung pada kondisi habitat dan keberhasilan induk dalam mencari makanan. Beruang kutub mencapai kematangan seksual pada usia sekitar 4 tahun hingga 6 tahun untuk betina, sedangkan jantan biasanya mencapai kematangan pada usia yang lebih tua, sekitar 6 tahun hingga 10 tahun. Betina umumnya berkembang biak setiap 3 tahun, memberikan mereka waktu untuk merawat anak-anak mereka sampai benar-benar mandiri, sebelum memulai siklus reproduksi berikutnya.
Populasi beruang kutub terus diawasi oleh berbagai organisasi konservasi global, termasuk IUCN dan NOAA, karena dampak perubahan iklim yang signifikan terhadap habitat mereka. Menurut data terbaru dari IUCN, diperkirakan ada sekitar 22.000 hingga 31.000 individu beruang kutub di seluruh dunia. Populasi ini tersebar di 19 subpopulasi yang tersebar di wilayah kutub utara, termasuk Kanada, Alaska, Greenland, Norwegia, dan Rusia. Namun, jumlah populasi ini sangat bervariasi, tergantung pada wilayah dan kondisi lingkungan. Beberapa subpopulasi stabil, tetapi beberapa lainnya mengalami penurunan, terutama karena hilangnya habitat es laut yang berfungsi sebagai tempat berburu utama beruang kutub. IUCN mengklasifikasikan beruang kutub sebagai rentan dalam daftar merah spesies terancam. Klasifikasi ini didasarkan pada proyeksi penurunan populasi di masa depan, akibat hilangnya es laut Arktik. Perubahan iklim yang mempercepat pencairan es laut secara langsung, mengurangi kesempatan beruang kutub untuk berburu anjing laut, sumber makanan utama mereka. Laporan terbaru dari IUCN juga menunjukkan bahwa, populasi beruang kutub dapat menurun hingga 30% dalam 35 tahun hingga 50 tahun mendatang, jika tren pencairan es laut terus berlanjut. Hilangnya es laut tidak hanya mempengaruhi kemampuan beruang untuk mencari makan, tetapi juga mengurangi tempat bagi mereka untuk bereproduksi. NOAA juga mengklasifikasikan beruang kutub sebagai spesies yang terancam punah sejak 2008. NOAA dan United States Fish and Wildlife Service mencatat bahwa beruang kutub di Alaska, khususnya di wilayah Laut Beaufort dan Laut Chukchi, menghadapi ancaman serius dari perubahan iklim. Hilangnya es laut di wilayah ini mengakibatkan penurunan kesempatan berburu, sehingga berdampak langsung pada tingkat kelangsungan hidup beruang kutub. Populasi di Laut Beaufort telah mengalami penurunan hingga 40% dalam 2 dekade terakhir, terutama karena musim berburu yang lebih singkat dan peningkatan penggunaan energi oleh beruang kutub untuk berpindah dari satu wilayah berburu ke wilayah lain. Ancaman utama bagi beruang kutub adalah perubahan iklim yang menyebabkan pencairan es laut, polusi industri, terutama tumpahan minyak di wilayah Arktik, perburuan berlebihan di beberapa wilayah, dan pengaruh aktivitas manusia, seperti eksplorasi minyak dan gas di wilayah Arktik. Ada 6 rekor tercatat antar spesies beruang kutub, di antaranya adalah, pertama, rekor beruang kutub terberat. Beruang kutub terbesar yang pernah tercatat ditemukan di Alaska, pada tahun 1960. Beratnya mencapai 1.002 kg, menjadikannya beruang kutub terberat, yang pernah didokumentasikan secara resmi oleh Alaska Department of Fish and Game, sebuah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan satwa liar di wilayah tersebut. Tinggi badannya ketika berdiri di atas kaki belakangnya, mencapai 3,39 meter. Biasanya, berat jantan dewasa berkisar antara 400 kg hingga 700 kg. Kedua, rekor panjang beruang kutub. Panjang beruang kutub terbesar juga tercatat sekitar 3,65 meter, dari ujung hidung hingga ekor. Beruang kutub jantan biasanya memiliki panjang antara 2,4 meter hingga 3 meter, sedangkan betina umumnya lebih kecil, dengan panjang antara 1,8 meter hingga 2,4 meter. Ketiga, rekor kecepatan berlari tercepat. Meskipun beruang kutub dikenal sebagai perenang yang handal, mereka juga mampu berlari dengan kecepatan yang mengesankan. Beruang kutub dapat mencapai kecepatan hingga 40 km per jam saat berlari di darat, meskipun mereka hanya mampu mempertahankan kecepatan ini dalam jarak pendek. Keempat, rekor beruang kutub dalam berenang. Beruang kutub juga memiliki kemampuan berenang yang luar biasa. Mereka dapat berenang jarak jauh tanpa henti, dan salah satu rekor paling terkenal adalah seekor beruang betina yang dilacak berenang sejauh 687 km dalam 9 hari tanpa henti di Laut Beaufort pada tahun 2011. Rekor ini menunjukkan kemampuan adaptasi mereka dalam mencari es laut yang semakin langka akibat perubahan iklim. Kelima, rekor kekuatan gigitan. Beruang kutub memiliki kekuatan gigitan yang luar biasa kuat.
Gigitan mereka diukur dengan tekanan mencapai 1200 PSI, yang cukup kuat untuk menghancurkan tulang dan memotong daging tebal anjing laut. Hal ini menjadikan mereka predator puncak di lingkungan Arktik. Keenam, rekor usia tertua. Beruang kutub di alam liar umumnya hidup antara 20 tahun hingga 30 tahun, tetapi beruang kutub tertua yang tercatat hidup di penangkaran adalah 42 tahun. Ini dicapai oleh seekor betina bernama Debbie, yang tinggal di kebun binatang Assiniboine, Winnipeg, Kanada, pada tahun 2008. Beruang kutub, Ursus maritimus, pertama kali dideskripsikan oleh Konstantin John Pepys, seorang naturalis dan perwira Angkatan Laut Inggris, pada tahun 1774. Saat melakukan ekspedisi di wilayah Arktik, Pepys mencatat sejumlah spesimen beruang kutub dan mendeskripsikan spesies ini secara ilmiah. Ursus adalah kata Latin untuk beruang, dan maritimus berarti berhubungan dengan laut. Nama ini menggambarkan keterikatan beruang kutub dengan habitat es laut di kawasan Arktik, karena beruang kutub sangat bergantung pada habitat ini untuk berburu mangsa utamanya yaitu anjing laut. Kontribusi Pepys dalam mendeskripsikan beruang kutub sebagai spesies baru, menandai langkah penting dalam pemahaman ilmiah tentang fauna Arktik. Karyanya memungkinkan peneliti lain untuk lebih memahami perilaku dan ekologi beruang kutub, serta pentingnya ekosistem Arktik bagi kelangsungan hidup mereka.